satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Persilakan untuk semua Helen doa pembuka langsung sekalian firman ya. Makasih. Dan kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, keluarga yang Tuhan jaga dan cukupkan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan. Kami sungguh mensyukuri kebaikan Tuhan karena kami boleh diambil menjadi anak Tuhan yang mengetahui bahwa hidup kami secara sempurna dipelihara oleh Tuhan. Bahwa tidak ada satupun pengalaman yang Tuhan izinkan kami alami itu di luar kekuasaan Tuhan. Kami tidak selalu mampu mengerti hikmat Tuhan yang mendalam, yang Tuhan izinkan untuk kami alami sebagai sebuah peristiwa ataupun pengalaman. Namun kami sungguh meyakini bahwa Kau adalah Allah yang tidak pernah melakukan kecurangan. Kau adalah Allah yang tidak pernah mengambil sesuatu dari kehidupan kami tanpa menggantikannya dengan kehadiran diri-Mu sendiri. Untuk itu kami memohon kepada Tuhan untuk menolong kami untuk membawa iman seperti seorang anak kecil yang mempercayai orang tuanya. Biarlah di dalam ketidakmengertian kami akan peristiwa dalam kehidupan kami tidak mencurigai kebaikan Tuhan. Sore ini ketika kami bersama-sama mau mempelajari tentang komunikasi yang kami lakukan di dalam keseharian bersama dengan anak-anak kami. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau singkapkan. Karena Engkau adalah Allah yang mempercayakan milik pusaka-Mu kepada kami untuk kami jaga, untuk kami boleh turut bersama dengan Tuhan di dalam mengasuh dan membangun mereka menurut cita rasa Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu sementara anak-anak kami sedang belajar firman. Kami juga mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang tahu bagaimana berkomunikasi sehingga anak-anak kami bisa terbuka kepada kami. Menyerahkan hamba-Mu dan diri setiap kami, beri kepada kami kemampuan untuk boleh duduk teduh di kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jumlahnya ada 5.000.
Kalau berkenan duduknya dimajuin sedikit aja 2-3 bangku gitu ya supaya saya nggak rasa mending jauh banget gitu ya. Kita akan sama-sama memikirkan satu topik tentang heart to heart atau yang kita masuk ke dalam huruf O dari motivate mengenai open communication. Ini adalah satu tema yang mungkin bukan tema yang asing buat kita ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang orang tua yang memahami tentang bagaimana mengkondisikan ya perjalanan kita dengan anak-anak kita. Sehingga kita bisa memberikan suasana yang memungkinkan untuk anak-anak kita bisa berkomunikasi secara jujur, secara terbuka. Apalagi kalau nanti mereka sudah memasuki usia remaja. Saya udah lewat ya. Tiga anak saya sudah dewasa, kami melewati masa ya sama seperti Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Yang pertama kali ketika anak pertama memasuki usia remaja itu adalah masa yang kami itu tuh meraba-rabanya itu cukup serius. Dan karena anak kedua itu usianya cuma terpaut 2 tahun sama yang besar sehingga dua-duanya tuh deketan. Yang satu sudah remaja, yang satu pra-remaja, betul? Deketan gitu kan ya. Dan dua sekalipun usianya deketan, gendernya sama 2, kalau yang kecil itu kan jauh 6 tahun, jadi agak aman gitu ya. Yang 2 ini polanya itu ketika memasuki usia remaja komunikasi itu beda. Ada kesamaan di dalam buka tutupnya, tetapi beda dalam artian ketika mereka berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Dan saya merasa bahwa tidak ada orang tua yang bisa memastikan kalau dia punya 2 atau 3 anak komunikasinya pasti sama kita. Ya, kita harus membaca seperti apa sih setiap anak dengan kecenderungannya sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dia yang paling pas jalurnya supaya nggak tulalit gitu kan ya. Tapi hari ini saya mau bahas mengenai komunikasi yang terbuka dan ini adalah satu bagian dari katakanlah program di dalam Motivate di mana kita mau belajar bagaimana menjadi satu parents yang memiliki berbagai macam skill di dalam pemahaman kita sebagai parenting. Bahannya sebenarnya sangat praktikal, jadi saya suka masukin supaya pemahaman kita juga diperkaya gitu ya. Karena sebenarnya materi ini biasanya dibawa di dalam sebuah persekutuan, yaitu ada kesaksian-kesaksian dari keluarga yang membuat modul Motivate ini. Cuman karena kita bentukannya itu dalam bentuk ada lecture sedikit baru masuk ke kelompok. Jadi kesaksiannya kadang-kadang sama saya di skip karena mungkin juga nggak terlalu ngonek sama kita pakai kesaksian yang lebih ngonek dengan budaya kita kayak gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang komunikasi, ada satu bagian firman yang saya kira setiap kita udah sering dengar yang mengatakan kepada kita bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh Amsal kepada kita tentang the power of lidah. Kuasa berkata-kata. Dan kita menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh Amsal ini terbukti di dalam kehidupan. Kalau kita melihat sekarang yang lagi rame gonjang-ganjing di negara kita selain daripada masalah-masalah makan siang gratis yang banyak keracunan gitu kan ya. Kita sedang disuguhkan berbagai macam kisah tentang tuduhan ijazahnya palsu gitu kan ya. Dan sekarang merambah ke anaknya yang adalah wapres kita gitu kan. Dan ada banyak ahli yang sudah mulai bicara tentang anak itu tuh mengambil program yang katakanlah foundation dan segala macam, tetapi dasar ya kalau orang udah mau menjadikan itu sebuah masalah kan selalu dicarikan masalahnya kan ya. Dan ketika perkataan yang salah dikatakan berulang-ulang itu bisa menjadi tanda kutip kebenaran di dalam pendengaran kita, betul? Ya. Bahkan ada pepatah mengatakan gitu loh ya. Kebohongan itu tuh berlari sangat cepat pada saat kebenaran masih menalikan sepatunya. Artinya kebenaran tuh lambat untuk bisa sampai
ditangkap oleh orang lain, tapi kebohongan itu berjalan sangat cepat sekali dan itu yang sedang kita lihat dan itu bisa kita kaitkan bahwa ada kuasa kehidupan di dalam kata-kata, tetapi juga pada saat yang sama di dalam kata-kata ada kuasa untuk mendatangkan kematian. Ya. Nah, kalau kita tarik ayat ini menjadikan kita melihat bahwa ketika kita berkomunikasi, mau dengan pasangan, mau dengan orang di sekitar kita, khususnya dengan anak-anak kita, maka penggunaan kesempatan untuk berkomunikasi itu bisa mendatangkan dua hasil. Membangun atau meruntuhkan, seperti kata Amsal. Dan percayalah satu hal ya, setelah menjadi konselor sekian lama, dan saya juga sempat mengajar di level SMP gitu ya. Bukan hanya mahasiswa ya, jadi belakangan tuh mahasiswa tapi awalnya itu tuh waktu saya masih punya waktunya gak banyak, saya mengajarnya di SMP gitu ya. Saya membangun program life skill di sebuah sekolah di gereja di Anugerah dan kemudian mengajar di sana dengan tim untuk bisa memasukkan life skill ke dalam kehidupan anak-anak. Nah, ada banyak hal yang saya dengar dari anak-anak ini. Dan ketika saya sedang praktek konseling, itu tuh kalau di STTRI itu praktek konseling itu 500 jam. Nah, salah satu tempat yang saya pilih itu sekolah dari gereja kami saat itu. Karena di situ banyak anak-anak yang broken home. Ya. Dan Musa itu banyak mengambil anak-anak itu menjadi anak asuh dia karena memang kehidupannya itu sangat prihatin. Jadi anak-anak yang ada di sana itu sebagiannya adalah anak-anak Tuhan yang karena keterpepetan ekonomi dan kondisi keluarga yang ancur-ancuran kayak begitu, banyak yang sampai satu level menjual diri untuk mendapatkan fasilitas. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kita gitu ya, karena anak-anaknya itu tuh lahirnya itu cantik-cantik banyaknya gitu tau gak. Tapi ya itu karena kondisi akhirnya itu bisa terpepet kayak begitu. Tapi yang saya ingin katakan bukan hanya tentang kondisi itu, tetapi tentang seperti apa keluarganya berkomunikasi. Jadi perkataan yang mereka dengar itu dari hari ke hari, entah dari nenek, entah dari kakek, entah dari ayah doang, entah dari ibu doang, atau dari paman atau tante karena orang tuanya entah di mana. Itu tuh banyak sekali yang melukai hati mereka. Ya, merobek harga diri mereka dan menimbulkan kebencian dan kemarahan dalam diri mereka. Dan kita bisa melihat hasilnya baik di dalam kesehatan mereka, prestasi mereka, gangguan hubungan mereka dengan orang lain karena kenapa? Apa yang didengar itu juga yang digaungkan oleh mereka keluar, betul? Sehingga kalau kita jalan di sekolahnya itu tuh ya sedikit ada yang kesenggol, yang keluar tuh bukan hanya kebun binatang, segala omongan yang lebih parah dari itu keluar gitu ya. Itu sekolah Kristen, ya sekolah di bawah Anugerah. Kita punya murid itu hampir 1000. Berarti itu sekolah yang cukup gede gitu loh ya. Dan kita menemukan banyak yang broken family itu anak-anaknya itu ada di sana gitu loh. Ya. Dan saya sangat meyakini ketika saya duduk di ruang konseling dan menerima mereka sebagai klien saya. Satu hal yang terus-menerus terngiang-ngiang di kepala saya adalah bahwa betapa luka yang mereka dapat dari orang tua karena perkataan yang secara sembrono keluar itu tuh menimbulkan goresan yang sangat dalam di hati mereka. Ya, dan saya makin menyadari betapa luar biasanya the power of lidah, kuasa berkata-kata. Dan kita menyadari itu ya, karena kenapa? Karena tidak banyak di antara kita itu setelah menyadarinya itu otomatis bisa masuk ke dalam otak kita sehingga waktu kita memilih kata, waktu berbicara kondisinya kita sedang emosi, kita sedang kelelahan, kita sedang gak sabaran dan anak itu nantang kita tidak selalu mampu menjaga kewarasan kita untuk memilih kata-kata, betul? Siapa orang tua yang gak pernah melakukan kesalahan dalam berkata-kata? Siapa di antara kita yang gak pernah melakukan sebuah kesalahan ketika menggunakan lidah kita ini? Setiap kita pasti punya, betul? Dan di dalam ketidaksempurnaan itulah kita betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk menolong kita. Karena kenapa? Entah. Kalau kita punya 2 anak, satu anak menerima kata-kata itu dan dia bisa dengan ringan mengatasinya, tapi ada yang mungkin tidak.
Saya sedang menghandle satu klien umurnya 35 yang terus mendengarkan bad words, ya, kata-kata buruk dari ayah ibunya karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya di dalam prestasinya dari kecil, SD, ya. Dan mendengar seperti apa keributan orang tuanya ketika malam karena mereka sedang rintis usaha pada saat itu. Dan itu semua terekam, damaging, ya, sangat merusak. Sehingga sekalipun sudah disekolahkan ke luar negeri, sudah pulang, punya kesempatan, gak pernah percaya diri bahwa dia punya kemampuan. Dia batasin hidupnya dalam super sempit. Semua yang bisa dikendalikan sama dia, itulah yang dia kerjakan. Padahal potensinya besar. Ya. Dan setelah gali punya gali, saya menemukan salah satu lagi peristiwa yang sebenarnya membentuk dia menjadi ada hari ini. Itu adalah bagaimana orang tuanya berbicara kepada dia dalam tahun-tahun pembentukan kehidupannya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang saya pikir betapa orang tua penting untuk menyadari hidup dan mati itu dikuasai lidah. Dan di dalam lidah yang menggunakan lidah kita bisa mendatangkan sebuah proses membangun seorang anak, membangun satu pribadi, atau kita meruntuhkan, menghancurkan dan bahkan mematikan karakter dia. Ya, saya tidak fokus kepada pasangan ya, karena kita sedang bahas tentang parenting. Kalau pasangan nanti spesifik lagi lain gitu ya. Nah kita melihat kalau kita berkomunikasi, teman-teman tentu sudah menyadari tentang hal ini bahwa komunikasi itu adalah sebuah pesan komplit. Dalam artian kita nggak bisa cuman pikir kata-kata apa yang kita pakai. Tetapi totalitasnya itu ada di kata-kata, nada suara, bahasa tubuh. 3 aspek ini akan menentukan seberapa komunikasi itu sampai kepada yang bersangkutan. Nah kata-kata yang kita ucapkan ternyata 7% mempengaruhi. Kalau cuman kata-kata doang yang sampai. Ya. Tetapi kalau kata-kata ditambah dengan nada suara, dan kita tahu di dalam kondisi gak sabar, di dalam kondisi lelah, di dalam kondisi frustasi dengan kondisi hidup, orang tua bisa nadanya selalu tinggi. Ya. Dan itu mendatangkan power ke dalam kata-kata itu 38%. Dan itu gak kecil loh ya, ditambah dengan kata-kata berarti sudah 45%. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang begini, bahasa tubuh yang meremehkan, bahasa tubuh yang begini-begini gitu kan ya. Terus kemudian nada suara yang tinggi, nada suara yang kasar, ditambah dengan kata-kata 100% sampai kepada anak itu kekuatan kayak rudal. Ya, dan kita tahu kita gak selalu bisa kontrol nada suara, betul ibu-ibu? Kita gak selalu bisa kontrol bahasa tubuh kita, ya kan? Gak selalu kita ketika berbicara kepada anak nih terutama, kita itu menganggap dia satu orang yang utuh, yang layak mendapatkan rasa hormat kita karena dia gambar dan rupa Allah. Kita gak selalu bisa menghadapi suami kita dengan menghargai dia sebagai ini ciptaan Tuhan yang Tuhan angkat jadi pemimpin di dalam rumah saya. Dia gambar dan rupa Tuhan mewakili maskulinitasnya, aspek atribut Tuhan. Gitu kan? Kita gak selalu bisa menghadapi istri kita dengan melihat ini keindahan dari kelembutan Tuhan yang dititipkan untuk bisa dikomunikasikan lewat dia. Sehingga kita melihat satu sama lain dengan kacamata yang berbeda karena kesadaran tentang hal itu. Melihat anak sebagai milik pusakanya Tuhan yang dititipkan, yang dipinjamkan. Bukan dimiliki loh, dipinjamkan. Anak-anak itu tuh cuman dipinjamkan. Kenapa? Karena satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dan tidak kita lakukan terhadap anak kita, terhadap pasangan kita dan orang-orang berharga yang dia taruh dalam hidup kita. Saya selalu membayangkan hal itu di kepala saya untuk membuat saya menjadi orang yang selalu jaga pikiran.
jaga perkataan. Ya. Jaga juga bagaimana saya mengembangkan komunikasi di dalam diri saya. Setiap hari kita ngomong sama diri kita kan. Saya nggak tahu teman-teman sadar nggak bahwa kita ngomong sama diri kita sendiri tuh tiap hari itu tuh sering gitu loh. Ya. Kalau kita lagi kesel, yang kita omongin di dalam diri kita apakah hal yang menyenangkan? Enggak. Keluhan, bete, betul? Ngomel-ngomelnya kita kan. Sampai kemudian dia keluar menjadi sebuah kata-kata setelah kita memprosesnya di dalam. Itu self talk. Ya, di dalam komunikasi itu salah satu bagiannya gitu ya. Tapi itu mah teori yang berat ya, jadi kita skip aja gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa betapa pentingnya untuk menyadari bahwa waktu saya menyampaikan satu percakapan dengan anak saya, bukan hanya pemilihan kata-kata yang penting, tapi nada suara dan bahasa tubuh saya. Kita bilang, aku ngomongnya lembut kok Bu. Ya, tetapi nada suaranya ditekan gitu kan ya. Terus bahasa tubuhnya udah, mukanya, coba saya ngomong ya. Gak apa-apa kok nak dengan nada suara kayak begitu. Buat kamu menangkap pesannya apa? Santai kan? Tapi kalau saya ngomong, gak apa-apa. Katanya sama kan? Tapi nada memberi makna yang berbeda, betul? Udah dibilang gak apa-apa. Gitu kan ya, sambil begini, beda gak? Beda banget gitu kan ya. Tapi kan kita setiap hari itu jarang memikirkan hal itu karena kenapa? Boro-boro mikirin kayak gituan gitu kan ya. Kadang-kadang mikirin makan aja kita gak inget, apalagi mikirin nada suara apa segala macam gitu kan ya. Tapi ini penting karena ternyata komunikasi gak akan efektif kalau kita mengabaikan hal itu. Kita lihat ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi formula Tuhan di dalam komunikasi kita sehari-hari dengan keluarga ya. Nah, Yakobus 1 ayat 19. Kita udah beberapa waktu yang lalu pernah melakukan eksegese di hari Minggu, tapi saya ingin angkat ini sebagai bagian dari perjalanan kita dengan anak-anak kita ya. Yuk kita bacain sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Simple, jelas, tapi gampang gak dilakukan? Ada beberapa hal yang dia katakan di sini. Yang pertama dia katakan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ibu-ibu jujur, yang mana yang lebih cepat kita? Yuk yang santai aja, semuanya tegang bukan? Yang mana yang lebih cepat kita? Ngoceh ya. Kadang-kadang anak ngomong belum juga selesai sama kita udah di-cut. Karena kenapa? Kadang-kadang kita juga memang kondisi hidupnya, kan kita gak selalu dalam kondisi santai. Hidup kita kadang-kadang riweuh. Ya aku lagi riweuh banget gitu kan ya. Kenapa? Mantuku itu robek dia punya bantalan lutut ya. Udah kena ACL udah operasi sebelum dia nikah. Sekarang luka lagi menikus ya. Menikus tuh kayak bantalan tulang tempurung lutut ya. Robek panjang gara-gara terpadel-padel. Anak-anak sekarang ya. Ya, cedera parah. Jadilah Nai on duty harus masuk gitu ya. Karena kenapa? 2 cucu ditinggalin sendirian di rumah. Dia operasi. Milih gitu ya, Singapura, Malaysia atau Jakarta. Gak tahan pisah sama anak, ngotot abis operasi, belum juga bisa pulang. Ya, nah ini gitu ya, lagi riweuh banget gitu ya, karena ada banyak hal yang sedang berlangsung di dalam waktu yang sama gitu ya. Tapi hanya karena riweuh kan bukan alasan untuk kita menjadi orang emosinya tinggi kan. Hanya karena hidup kita lagi padat, bukan alasan untuk kita kemudian menjadikan anak kita pelampiasan.
pasangan kita pelampiasan gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang binatang piaraan kita jadi pelampiasan gitu kan ya. Nah kita melihat di sini kita diingatkan tentang sebuah kebenaran ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Juga dikatakan lambat untuk marah. Saya kira di dalam keluarga kita tahu ya antara kata-kata dan kemarahan tuh seringkali berteman. Gitu kan ya. Dengar anak ngomong apa kemarahan muncul gitu kan ya. Lihat anak melakukan apa kemarahan muncul gitu ya. Jadi kita bereaksi. Padahal dalam perjalanan kita bersama dengan anak-anak ini kita punya waktu cuma terbatas. Saya kepengen kita lihat betul ya anak-anak itu paling lama ada di sekitar kita sebelum dia memulai kehidupan baru sendiri. Itu paling 24 tahun. Saya sudah melewatkan 3 anak semua udah lewat usia itu kan. Yang paling kecil aja udah 27 gitu. Udah punya sayapnya sendiri. Yang 2 gak usah ngomong udah berkeluarga, udah punya kehidupannya sendiri gitu kan ya. Jadi benar-benar waktu itu terbatas. Begitu dia kuliah keluar dari rumah kita sudah ada jarak. Saya selalu mengingat ya bagaimana Tuhan mengizinkan kita memiliki anak itu tuh dari sangat dekat makin lama makin ada jarak. Pertama dia taruh di rahim kita ibu-ibu, betul? Sesudah dilahirkan dia taruh di pangkuan kita kan, kita peluk ya dalam pelukan kita. Anak itu mulai duduk dia mulai ada di pangkuan kita. Dia mulai berdiri dia ada di sisi kita. Dia mulai jalan kita ada gandeng dia. Terus dia mulai lari, mulai ada lepas-lepasnya dari tangan kita, betul? Terus kemudian dia mulai pergi sekolah, beberapa jam gak ada bersama dengan kita. Ya, sekolah makin sibuk, ada lesnya, makin banyak jam yang gak ada bersama dengan kita. Terus kita izinkan dia sekolah keluar dari kota di mana kita tinggal. Kita udah kehilangan waktu berapa banyak, betul? Ya kan? Begitu dia lulus, dia bekerja di kota yang lain, kita cuma ketemu dia setahun paling berapa hari. Terus kayak anak saya sekarang beda kota, ada yang beda negara, makin sedikit waktu, ya kan? Sehingga kita melihat bagaimana jarak itu tuh dengan sendirinya muncul bersama dengan pendewasaan anak. Sehingga dalam proses perjalanan kita mengasuh dia, perhatikan. Strategi saya masukin satu hal untuk kita lihat gitu ya. Setiap 6 tahun ada sebuah proses, setiap 5 tahun ya, 5 sampai 6 tahun kayak begitu, ada proses yang kita harus ubah dalam pola pendekatan kita. Pola komunikasi kita yang pertama 0 sampai 5 tahun. Itu adalah kita telling ya, memberitahu. Kita memberitahu dia. Polanya satu arah. Kalau anak di bawah 6 tahun gak usah diajak diskusi panjang-panjang. Boleh mengajarkan dia memilih tapi gak usah diskusi panjang-panjang. Kenapa? Waktunya kita menegakkan otoritas kita. Aku orang tua kamu, kamu anakku. Aku tahu apa yang baik buat kamu. Gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke usia 6 sampai dengan 12, kita mulai bukan hanya memberitahu, tetapi kita mulai ada ruang untuk anak ini diajar berpikir. 6 sampai 12 itu less directive, akhirnya kurang enggak pakem. Pokoknya kamu lakuin aja, mama ngomong kayak begini, papa ngomong kayak begini. Enggak, mulai ada ruang. Kamu maunya apa? Tapi pilihannya tetap pilihan terbatas. Kenapa? Karena kita masih mentraining dia. Ya. Tapi begitu dia masuk usia 13 sampai ke 18, lebih banyak diskusi karena identitas pribadi dia sedang dibentuk. Komunikasi kita itu tuh banyak diskusi. Sekalipun pagarnya masih pakem. Karena kenapa? Belum waktunya dia dibiarkan mengeksersis pikiran dia terus kemudian memutuskan semuanya. Gitu ya. Ada hal-hal yang aman biarkan. Ada hal-hal yang gak berbahaya biarkan. Kayak gitu ya. Baru kemudian begitu dia masuk ke usia 19 berarti dia sudah kuliah. Mungkin tingkat 1, tingkat 2 tergantung kecepatannya di mana. Di situ kita mulai mendelegasikan, artinya kita mulai percakapannya itu lebih friendship. Bukan berarti di usia yang lebih kecil gak bisa, bisa. Tetapi kita tetap masih ada pagar-pagar yang kita bangun. 6 tahun itu tuh berubah. Kalau kita ngomong ya, setiap pola asuhnya itu tuh harus diubah gitu. Nah sesudah itu udah leveling.
Dalam artian ini sudah orang dewasa, punya pikiran, punya perasaannya sendiri. Sekalipun kita nggak mungkin total menjadi teman bagi anak seperti dia dengan temannya, tapi kita lebih turun ke level dia untuk bisa mendapatkan sudut pandang dia. Jadi ini saya masukkan ke dalam percakapan ini, maka perjalanan kita adalah sebagai orang tua, komunikasinya yang tahap pertama direktif, terus kemudian kita lihat masuk ke training, sama teaching, pengajaran, memberikan landasan, terus masuk ke dalam mentoring di situ, terus masuk ke coaching. Itu yang terakhir ya, sebelum kita melepaskan dia masuk ke dalam sebuah proses kedewasaan. Jadi kita melihat perjalanan kita sebagai orang tua ketika berkomunikasi, kita melihat usia anak ada di mana. Karena ini anaknya usianya campur kan. Ya, jadi saya masukkan hal ini supaya kita bisa mengetahui untuk bisa kapan kita berperan sebagai arsitek. Tahap-tahap awal ya. Kapan kita berperan sebagai pelatih di tahap 6 sampai 12 tahun. Kapan kita berperan sebagai guru gitu kan ya. Di usia yang sangat masih membutuhkan arahan. Tapi kita juga kemudian berperan sebagai mentor atau coach bagi anak kita. Nah ini saya nggak akan apa istilahnya membahasnya secara detail karena kita mau targetnya komunikasi gitu ya. Jadi yang kita lihat di dalam tahap awal directive dan telling itu kita menetapkan dan mewujudkan hak kita untuk mendidik dan memimpin seorang anak. Orang tua sekarang terbalik. Waktu masih kecil dikasih pilihan banyak. Begitu udah remaja karena bahaya disempitin. Orang tuanya jadi otoriter, berontak anaknya gitu ya. Nah kita lihat tahap kedua itu. Di tahap pertama itu sikap kita tegas, kita memberi batasan, kita mengatakan kepada anak apa yang boleh dan tidak. Jadi kita tidak memberikan kebebasan di usia yang sangat kecil itu. Tapi begitu masuk ke tahap kedua itu kita melatih berbagai keterampilan hidup. Ada koreksi yang diberikan, kita memberikan informasi, kita menjelaskan. Di tahap ketiga kita mempersiapkan anak untuk masuk ke dalam dunia. Kita memberi ruang membangun jati diri, membuat pilihan, mengalami konsekuensi dari pilihan itu di tahap ketiga. Di tahap keempat kita mengutus anak melayari kehidupannya sendiri, berhubungan dengan dia secara leveling dan memandang mereka sebagai seorang dewasa dan menghargai mereka. Ya, saya sedang menikmati musim itu ya, karena anak-anak sudah masuk ke usia dewasa seperti itu, yang satu 35 tahun, yang satu 33 tahun, yang paling kecil 27 tahun. Kita ngobrolnya udah segala macem, asik gitu ya. Brian itu baru minggu lalu kirim satu gambar ke kita ya, foto. Foto apa? Foto dia lagi jadi moderator. Moderator di mana? Moderator di salah satu konferensi internasional di Dubai gitu kan ya. Wah kita pikir ngapain Bri? Dia cuma kasih komentar begini, lagi ngobrol sama om-om gitu kan ya. Terus kita lihat gitu kan ya, ngapain dia ngobrol sama om-om? Oh rupanya ada satu conference tentang cyber security di mana dia mewakili company di mana dia bekerja, cyber security company, menjadi seorang moderator dalam konferensi itu. Wah papanya ngomong, udah lihat belum? Aku belum lihat, aku bilang. Papanya ngomong, ada di grup keluarga. Terus kita lihat kan, oh ya ampun. Terus kemudian dia telepon selesai konferensi itu. Dia ngobrol ya, dia ngobrol tentang apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Dia ketemu siapa dan apa yang mereka perbincangkan gitu kan ya. Pas dia bilang, Mam tengah malam ini saya akan terbang, dia bilang gitu kan ya. Sekarang mau dinner dulu sama tim, dia bilang gitu. Saya ngomong begini, nak jangan banyak ya minum wine, saya bilang gitu kan ya. Biasa ya jiwa ibu ya, selalu ada gitu ya pesan sponsor. Mama ini Dubai, minum wine di dalam acara terbuka kayak begitu haram. Gitu kan ya. Jadi oh iya gitu kan ya. Karena di Eropa kan mereka minum wine hari-hari kayak minuman biasa kan gitu kan ya. Saya ngomong kayak begitu kan sama dia. Terus saya jadi ketawa gitu ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh kurang paham gitu ya tentang lokasi gitu kan ya, main ngomong aja kayak begitu. Cuman yang saya ingin katakan bahwa ketika mereka sudah sampai ke usia seperti itu, kalau kita ngebangun perjalanan dengan mereka itu tuh baik, dia itu akan menjadi seperti teman buat kita.
Sekalipun tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti teman, dan kita juga nggak bisa sepenuhnya, karena kenapa? Tetap ada posisi kita sebagai otoritas orang tua tuh pada usia mereka dewasa tuh, kita nggak bisa sampai hilang gitu kan ya. Nah ini adalah bagian yang saya pikir kita sama-sama perhatikan. Yang selanjutnya kita lihat pola komunikasi orang tua yang sangat umum. Ngegas ya, ini adalah jeritan para anak ya. Ngegas artinya terus gitu ya, ngotot, nada tinggi gitu kan ya, cepat, dan anak harus respon. Jelas bahwa situasi seperti ini nggak akan membuat anak nyaman untuk bisa membuka dirinya. Dan orang tua seringkali lambat untuk mendengar nyerocosnya yang cepat, yang banyak. Karena merasa lebih tahu, karena merasa lebih paham tentang hidup gitu ya. Terus orang tua itu seringkali tuli nada. Waktu anak ngomong itu tuh kita nggak ngerti sebenarnya dia sedang menyampaikan apa kepada kita. Dan kita seringkali nggak mau mendengarkan. Karena kita nggak melihat dia utuh sebagai satu anak yang berharga, yang layak untuk mendapatkan rasa hormat kita juga sebagai gambar dan rupa Allah yang Tuhan ciptakan dan titipkan kepada kita ya. Dan banyak orang tua approach-nya itu tuh nasihat, nguliahin. Nah ketika memasuki usia remaja, pola-pola yang kita pakai ini seringkali membuat anak gak ingin ngomong. Dia curhatnya nanti tempat lain. Kalau orang dulu curhatnya di buku diari, anak sekarang curhatnya di mana? Sosmed. Ya. Dan orang tua itu stalking, ngikutin. Orang tua berpikir bisa tahu tentang hidup anak dengan stalking. Dia nggak tahu anak-anaknya adalah anak-anak canggih. Bisa nggak dia nge-post sesuatu orang tua nggak lihat? Bisa. Mereka bisa pilih. Kecuali orang tuanya, orang lain seluruh dunia bisa lihat, kecuali orang tuanya, dikecualikan gitu ya. Terus kamu stalking, kamu pikir aman, nggak taunya dia punya account yang lain gitu kan ya. Nah ini kan fenomena dari anak-anak sekarang. Oh saya lihat aman-amannya aja kok sosmednya. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Karena mungkin saja itu account yang tidak penting, yang dia tidak sering update. Hanya hal-hal yang aman yang dia post di situ gitu kan ya. Jangan pulang nanti nanya ya, nak kamu punya berapa account gitu ya. Nah, ya gitu ya. Janganlah jadi orang tua yang menciptakan horor buat anak. Di dunia nyata udah horor, masa di dunia maya horor juga gitu ya. Serem gitu ya buat anak ya. Saya gak mau jadi orang tua yang kehadirannya itu gangguan buat anak. Ya. Jadi waktu saya menuliskan buku Cyber Smart Parenting itu 2013. Itu tahun-tahun ketika anak saya di usia yang sedang mendatangkan PR sakit kepala buat saya. Gitu kan ya. Dan kemudian saya mulai riset, saya tulis buku itu, boom gitu kan ya. Booming gitu kan ya. Jadi pergi kemana-mana seminar sampai kemudian penerbitnya ngomong, Bu update dong, tulis lagi another book. No. Aku bilang, kenapa nulis satu buku aja sampai sekarang berangkatnya gak berhenti-berhenti gitu kan ya. Sampai ke pedalaman, karena kenapa? Dunia datar, dimanapun ada wifi itu jadi tempat dimana setiap remaja mengalami pengalaman exposure terhadap sosial media itu tuh sama di seluruh dunia. Dan problemnya itu sama, sampai ke pedalaman Sumatera. Jadi ada satu kota yang kecil yang sebenarnya setengah jam, 1 jam juga udah habis. Tapi pas waktu tahun itu lagi booming itu buku itu, saya sampai ke sana. Lewatin perkebunan sawit untuk bisa mencapai tempat itu, karena kenapa? Problemnya anak remaja itu bersosmed, bergadget itu sampai mengerikan. Sampai WC gereja bisa jadi tempat laki-laki dan perempuan anak remaja masuk barengan gitu kan ya. Pokoknya macam-macam deh. Aneh-aneh ceritanya kayak begitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak ada anak remaja yang senang orang tuanya nguntitin dia di dunia maya. Tapi biasanya kita sampai begitu karena kita paranoid, karena komunikasi enggak berjalan baik. Betul? Ya kan? Dan kita seringkali tanpa sadar dengan perilaku kita membuat anak menutup pintu hati dan komunikasi. Begitu anak memasuki usia remaja, komunikasi dia
seringkali mulai berubah. Kalau masih kecil kayaknya apa aja, mama gak apa-apa gitu kan ya. Tetapi begitu udah masuk remaja dia mulai buka tutup. Karena kenapa? Dia sedang membangun jati diri dan dia sedang berproses dengan banyak hal dan dia seringkali mulai memilih seperti apa dia mau berhubungan dengan orang tuanya dalam keseharian. Kalau kamu masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak remajamu dengan baik, syukuri gitu ya. Kenapa tidak semua orang tua mendapatkannya? Saya merasa bahwa dalam perjalanan kami mengasuh 3 anak ini kami bersyukur. Karena kita bisa ngomong apa aja pada masa remaja itu juga sekalipun ada buka tutupnya. Tapi kita sama-sama melewatinya itu maksudnya di dalam anugerah Tuhan itu baik ya. Karena sehingga kita bisa membahas apa aja termasuk seks, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Pokoknya apa aja. Kayak sekarang mereka bisa membahas soal pekerjaan, soal hubungan dengan karyawan gitu kan ya. Dan masalah hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita bisa menjadi orang tua yang dianggap mereka punya satu pola menghadapi mereka itu yang bikin mereka itu bisa nyaman dan bisa percaya kepada kita. Percayalah, kita selalu akan menjadi orang nomor 1 yang mereka datangi atau pilih untuk bisa menuangkan isi hatinya. Ya, aku pengen putar satu klip, moga-moga bisa. Ivan tolong dong diklikin. Ivan di atas nggak? Nggak ada ya? Ke bawah nggak? 可能大家都对对对，大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲。 Nanti saya kasih kesimpulannya ya. Nggak jalan ya? Oh iya. 可能大家都对对对，大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在。 Nggak jalan ya. Oke, pokoknya gini, ini clips bercerita kepada kita bagaimana orang tua berkomunikasi kepada anaknya. Ya, orang tuanya itu ngomong dan dia setelah selesai ngomong dia merasa bahwa anak-anaknya sudah paham. Itu satu. Kalau anaknya paham, kalau anaknya nggak paham, baru mau ngomong minta klarifikasi, udah diomelin. Kenapa? Karena orang tua yang mengatakan kamu kurang ajar. Orang tua ngomong kamu nyela. Gitu kan? Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Ya udahlah gitu loh. Jadi ya udah dia biarin aja orang tuanya ngomong, dia dengerin aja karena terpaksa, karena kalau dia nyaut dia akan ditegur gitu kan ya. Ya udah dia denger aja. Tetapi nggak masuk ke hati dia karena kenapa? Begitu orang tuanya pergi, dia buang ke bak sampah, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan ya. Terus dia ceritain nih, mamanya selesai begitu, dia baru mau berdiri pergi ke kamarnya, mungkin neneknya lanjutin gitu kan ya. Jadi dipaksa lagi duduk untuk mendengar. Jadi saya pikir ada banyak sekali ruang waktu di mana anak-anak itu kita paksa melihat diri kita sebagai orang tua itu tuh menyebalkan. Karena apa? Karena sikap kita yang ngegas, yang nyerocos, yang menguliahi, yang menghakimi. Oke? Kita lihat ya sekarang ya. Apa yang menjadikan prinsip daripada Yakobus 1 ayat 19, prinsipnya adalah dengarkan lebih dahulu. Ketika kita berkomunikasi dan kita menjadi orang yang bisa memberikan ruang untuk seorang yang mau berbicara itu, berbicara dengan bebas dan tidak disela dan tidak dipotong dan tidak dinilai, tidak direspon langsung, biasanya kita memberikan dia ruang untuk bisa mulai merasa dia terlihat, ya, dia didengarkan, dia dihargai. Dan itu menjadikan biasanya orang yang bersangkutan akan membuka diri, ya. Jadi kita lihat ya, saya menceritakan di dalam pertemuan Pikomnya, ada satu waktu di mana saya sedang menyelesaikan kuliah saya di Reform saat itu.
anak saya udah kuliah ya saat itu. Waktu saya kuliah anak saya udah kuliah yang besar. Yang kedua tuh masih di SMA kayak begitu. Yang kecil ada di SD kelas 6 menuju ke SMP. Jadi ada 3 kan anak di rumah. Dan saya ingat sekali saya nggak bisa cuti dari gereja waktu saya sedang ambil kuliah itu. Dan saya kuliah karena maksudnya gini, itu bukan gereja yang butuh saya sekolah. Saya memilih sekolah karena saya melihat kebutuhan di jemaat gitu kan ya. Jadi waktu saya sedang mengerjakan tesis, ya saya ingat waktu itu masih belum skripsi, masih proposal. Tapi ada paper yang harus dikerjakan dan tuntutan STTRI itu memang berat. Ya. Jadi saya berangkat dari Bandung ke Jakarta, terus saya pulang lagi sorenya. Jadi saya selalu berangkat gini subuh. Saya bangun subuh, terus kemudian berangkat ke Jakarta, kuliah, pulang. Dengan harapan apa? Waktu anak-anak ada di rumah, saya sudah ada di rumah. Itu kesepakatan saya dengan anak-anak dan Muse. Masak sudah saya masakin ya, gelas box semua di kulkas dan si mbak pengasuh tinggal memanaskan. Waktu itu masih ada mama saya ingat, terus saya panggil cici saya ada di rumah karena saya akan pergi seperti itu, pulang pergi, jadi ada cici saya yang dampingin. Terus ada mbak yang sudah lama dari anak-anak masih kecil. Tapi dalam kesibukan itu saya menyadari saya menjadi tidak memiliki lagi ruang untuk bisa mendengarkan. Ya. 2 orang di dalam rumah yang kemudian mengingatkan saya. Yang pertama tuh anak saya yang besar. Anak saya itu juga ambil psikologi, bukan konseling, ambil psikologi. Jadi polanya ngomong segala macam tuh rada mirip. Ya, jadi saya punya sparring partner. Itu anak yang besar. Dia pulang, biasanya kita memang memakai waktu dia makan itu tuh saya temenin dengerin mereka ngobrol. Tapi karena saya sibuk ngejar paper, saya jadi hatinya nggak di sana. Jadi lagi cerita, saya ingat dia lagi cerita tentang cewek yang dia suka. Ya. Tapi boro-boro saya mau dengerin tentang cewek itu karena pikiran saya tuh paper ini gitu kan ya. Terus dia ngomong begini, Mama, aku merasa, pakai bahasa Inggris waktu itu dia ngomong, aku merasa Mama, you belakangan ini, kalau aku lagi ngomong sama Mama, dia bilang gitu tau gak, Mama itu cuman dengerin. Ya, tapi dia pakai bahasa Inggris itu bisa melakukan pembedaan. You are only hearing. Ya, kamu cuman dengar. But you are not listening to me anymore. Dia bilang begitu tau gak. And I hate this. Aku sebel. Dia bilang gitu tau gak. Wah, aku langsung ke atas ya. Ya ampun nak, aku bilang gitu. Masa kamu gak tahu kalau mama itu udah setengah mati. Coba bela-belain pergi kuliah pagi pulang sore udah langsung ketemu kamu. Langsung saya nyerocos kayak begitu tau gak. And then I have to. Aku bilang gitu tau gak. Mengejar paper itu tuh di deadline-nya saya bilang gitu. Karena saya tuh punya obsesi, kalau saya sekolah tuh saya mau yang mencapai IPK tuh tinggi gitu kan ya. Jadi saya ada ngototnya juga kayak begitu kan, gitu tau gak. Saya bilang, Mama mau gimana? Saya bilang gitu tau gak. Bisa gak sih kamu ngerti kalau mama itu tuh udah setengah mati ini, I'm trying. Saya bilang gitu tau gak. Saya duduk di situ dengerin kamu makan, kamu cerita, ya but you're not listening. Dia bilang gitu tau gak. You're not listening anymore. Dia bilang gitu tau gak. Terus dia tinggalin meja, dia masuk ke kamar dia. Saya belum bisa mikir waktu itu. Saya cuma sedih gitu kan. Kok kamu gak ngerti aku tuh setengah mati gitu tau gak. Tapi kemudian beberapa saat kemudian Muse yang ngomong. Yang Muse nih yang kedua. Muse ngomong begini. Len, aku mau kamu selesai kuliah. Karena aku tahu kamu suka sekolah. Dan kamu sekolah karena kita utus kamu sekolah. Ditambahin gitu ya. Karena memang saya pergi sekolah itu hasil kesepakatan keluarga gitu ya. Tapi kata Musa ngomong begini. Tapi saya merasa setiap kamu pulang buku langsung di depan kamu. Duduk langsung di situ komputer. Dia bilang gitu tau gak. Setiap kamu pulang kamu tenggelam. Emang kamu masih masak? Emang kamu masih temenin saya makan? Tapi jiwa kamu sudah tidak ada di sini. Sama, saya ada secara fisik tetapi jiwa saya
nggak ada di situ. Karena saya tenggelam bersama dengan tugas kuliah saya. Anak saya, kuping saya ada di sana. Tetapi hati saya sudah tidak menyertai kuping saya. Nah ternyata di dalam komunikasi antara hearing dan listening itu beda banget. Nih saya tunjukin ya. Kalau hearing itu tuh ya udah terjadi aja begitu saja gitu, tau gak ya. Terus apa? Kita gak menyiapkan diri apa-apa, kita tangkep aja gitu ya tanpa usaha. Tapi kalau listening, mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan dua hal berbeda ya di sini ya. Bahasa Indonesia kurang kaya vocabnya. Tapi saya membedakannya di sana. Nah kalau mendengarkan itu butuh fokus. Itu butuh kesengajaan. Terus butuh intensi. Jadi upaya di mana kita menghadirkan diri di situ, intensional gitu kan ya. Dan itu perlu kerelaan. Dan yang anak saya ngomong itu saya cuman hearing. Tapi saya tidak listening. Yang Museng ngomong sama juga, karena kenapa? Saya ada di sana, tapi istri yang sudah nggak ada soulnya, gitu ya. Waduh sakit sekali sampai saya ke kampus tuh saya konseling, saya bayangin lagi ambil konseling, perlu konseling saya sampai, gitu kan ya. Saya sampai ngomong, Pak, ngomong sama Pak Yakub sama Ibu itu adalah Bapak dan Ibu rohani saya, gitu kan ya, mentor juga, gitu kan ya, tutor juga, gitu ya. Saya ada di titik ini. Sampai kemudian saya diminta gambar untuk bisa diinterpretasi seperti apa tension yang ada kayak gitu kan ya. Tapi jelas sekali di sana bahwa ternyata untuk bisa menjadi seseorang yang ketika berkomunikasi mendengarkan itu tuh butuh upaya. Enggak bisa tanpa upaya. Nah itu yang ingin saya katakan ya. Kenapa sih penting untuk kita bisa mendengarkan? Nah ini saya tambahkan gitu ya. Pentingnya listening apa? Karena listening itu mengkomunikasikan kepada orang yang dengannya kita berbicara atau berkomunikasi penerimaan kita. Kita memberikan satu ruang untuk dia bahwa saya menerima kamu ketika kamu berbicara kepada saya memberikan perhatian saya kepada kamu gitu ya. Dan kita lihat kita mengkomunikasikan respect kepada dia. Jadi kita enggak menganggap remeh. Dia yang sedang berusaha menuangkan sesuatu dari hatinya yang mungkin dia kumpulin keberanian gitu kan ya. Terus kita membuka dan mengalirkan percakapan. Nah saya pikir ini adalah seni-seni yang seringkali kita tuh nggak terlalu ambil pusing gitu dalam percakapan sehari-hari yang ngalir-ngalir gitu aja ya. Tapi ternyata kalau mau listening itu tuh butuh upaya. Nggak bisa terjadi begitu saja. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita prinsipnya mendengarkan lebih dahulu. Maka keterampilan kita untuk menerima pesan itu membutuhkan beberapa hal. Yang pertama empati. Empati artinya saya bisa menempatkan diri pada posisi orang yang sedang berbicara. Waktu anak kita sedang ngomong. Kita gak boleh menjadi orang yang rasa di atas dia, maha tahu, maha benar gitu ya. Tapi kita bisa meletakkan diri pada posisi dia sebagai seorang anak yang mungkin sedang mengalami pergumulan, entah di sekolah, entah dengan pelajaran, entah dengan kita, entah dengan siblingnya gitu kan ya. Entah dengan apapun gitu. Dan kita memberikan diri untuk mendengarkan, listening yang tadi itu. Dan mendengarkan bukan untuk dapetin giliran kita ngomong kapan terus menyampaikan apa yang kita pikir. Tapi kita mau belajar memahami. Sekalipun tidak semua hal kita setuju. Tapi kita dengarkan. Kita pahami. Kita mau ngerti gitu ya. Oh kok dia pikirnya kayak gitu ya. Kenapa ya dia bisa merasa kayak begitu gitu kan ya. Gak rusuh-rusuh langsung ngomong menurut mama begini gitu kan ya. Menurut papa begini. Enggak, itu mah belakangan gitu kan ya. Dan belajar menerima sekalipun belum tentu kita sepakat. Saya ingat ya waktu anak saya yang pertama jatuh cinta. Pada saat anak laki jatuh cinta biasanya yang patah hati duluan ibunya. Kalau anak perempuan yang jatuh cinta patah hati bapaknya. Kamu gak akan ngalamin.
Saya ingat gitu ya, saya ngomong sama dia, nak kamu gak akan nikah kan 2 tahun mendatang. Mama pikirannya cabul katanya gitu kan. So, loh kok cabul, saya bilang gitu tau gak. Karena kenapa? Kita sudah membahas tentang pacaran. Pacaran adalah persiapan menuju ke pernikahan. Kamu baru 17 nak. Mama, aku pengen punya pacar. Untuk apa? Ya setidaknya tuh ada yang bisa diajak ngobrol khusus. Dia bilang gitu tau gak. Seenggaknya tuh kalau nanti lagi Valentine tuh ada pacarnya. Enggak ada soal nikah-nikahan mama, katanya gitu tau gak ya. Tapi saya tiap hari gerecokin dia soal itu, saya inget banget itu pertama kali waktu dia jatuh cinta ya, anak pertama itu. Dan sampai dia ngomong begini, mama kalau mama mau ngobrolnya soal kayak begitu mendingan gak usah ngomong ya. Kenapa? Aku gak mau denger soalnya, dia bilang. Mama tenanglah, aku gak akan aneh-aneh, dia bilang itu. Dan benar ya, baru pacaran sekitar 1 bulan aku mulai dengar dia putar lagu, waktu itu masih zamannya Bam Samson ya. Sabtu Minggu aku milikmu. Gitu kan ya. Kalau dia merasa ini pacar kok posesif banget ya, tiap hari ditelepon, dikeributin. Sampai dia bilang dia pusing juga gitu kan ya. Karena dia kan masih punya teman mau main sepak bola, main apa segala macam gitu kan ya. Jadi lagu itu yang dia puter. Nah kita mulai tahu dia mulai kewalahan tuntutan waktu pacaran intens gitu kan. Akhirnya dia putus sendiri. Terus putus begini pas pulang ya, mama aku putus. Terus dia peluk terus nangis, terus nanti besok kalau ke sekolah ketemu gimana gitu kan ya. Saya bilang makanya kalau pacaran di sekolah itu resikonya, tapi gak apa-apa nanti lama-lama kamu juga biasa kok. Saya bilang gitu tau gak, ya ngobrol nanti kalau seandainya di kelas ketemu terus dia musuhin aku gimana segala macam. Aduh lucu banget lah ya. Cuman saya pikir-pikir itu di dalam perjalanan itu ya tidak semua hal kita sepakat dengan anak. Tapi belajar memahami, belajar menerima dan kemudian mendiskusikan perbedaan. Kalau itu esensial sekali harus gitu ya. Kita kalau cuma perbedaan selera oke lah gitu ya. Tapi kalau itu esensial banget didiskusikan sekalipun sulit. Kita menyimak untuk bisa memahami topik yang sedang dia sampaikan. Kita menyimak juga dengan positif. Jangan dengan prasangka. Ya, ibu-ibu kadang-kadang kreatif mengembangkan negative thinking. Ya, dan itu yang membuat anak tuh kayaknya ada setan di kepala mamanya. Gitu kan ya. Saya pikir itu perlu ya kita pikirkan ya. Dan apa? Realita yang sering kita hadapi, kita sering mengatakan bedalah anak-anak sekarang. Bukan realita tentang kesenjangan generasi, tapi kesenjangan komunikasi. Karena komunikasi kita nggak nyambung, tulalit. Beda, pasti ada bedanya, beda generasi. Saya sekarang lagi main sama cucu yang ya bedanya jauh banget dong ya. Cucu saya baru mau 4 tahun. Saya sekarang lagi masuk ke dunia dia. Dari suka binatang karena saya kenalin dari 4 bulan ke kebun binatang gitu ya. Sampai sekarang kita mulai melihat efeknya. Gak ada takutnya, cicak ditangkap, anak cewek gitu kan. Tikus dikejar gitu kan ya. Jadi segala, ayam digendong gitu kan ya. Terus kemudian suka kuda poni karena dari kecil dia suka sekali binatang kuda. Jadi saya bawa ke range gitu ya, lihat kuda kayak gitu ya. Tapi sekarang dia lagi bergeser karena anak perempuan. Tadinya suka tentang yang kartun Patrol, tentang polisi yang menangkapin orang jahat gitu kan ya. Jadi dia boleh nonton itu kalau lagi sikat gigi doang. Papanya punya satu cara aja untuk dia sikat gigi anteng tuh kasih tontonan satu masa waktu dia lagi sikat gigi kayak gitu ya. Jadi nonton Patrol. Tapi sekarang sukanya princess. Anak perempuan soalnya. Jadi koleksinya tuh ya, Nai tahu nggak Princess Aurora? Siapa ya? Pikiran saya nggak, saya kayaknya zaman saya nggak ada Princess Aurora, anak saya juga nggak ada gitu kan ya. Jasmine, terus saya sebutin satu-satu. Rapunzel, terus siapa lagi? Jadi dia sambil ngobrol, itu siapa Gwyn? Terus dia cerita. Terus nanti kalau dia tidur aku browsing supaya aku ngerti dunia dia. Gitu. Tapi yang saya ingin katakan apa? Masuk ke dunia dia untuk memahami apa yang sedang menjadi perhatian dia. Nah saya pikir sampai anak besar kita perlu untuk bisa masuk ke dunia dia supaya kita punya satu sudut pandang. Sekalipun kita gak paham semua tapi setidaknya kita bisa nyambung. Ya, kadang-kadang kita jadi orang tua, udah jadi orang tua kita berhenti belajar gitu ya. Saya sekarang punya cucu, segala dipelajari sampai mantu saya sampai ngomong, aduh Naina ini
Dia bilang, Naina ini benar-benar ya menyusahkan diri sendiri, dia bilang gitu ya. Tapi saya bilang enggak, karena kenapa? Anak cucu saya nggak akan inget mainan apapun yang bagus yang saya beliin untuk dia. Tapi dia akan ingat bagaimana saya memberi perasaan kepada dia ketika saya sedang ngobrol sama dia, main sama dia. Dan saya pikir setiap anak juga butuh gitu. Ya sekarang anak-anak saya tiba-tiba bisa ingat apa terus ngomong, Ma inget gak waktu itu begini, waktu ini begitu, waktu itu mama ngapain. Saya gak inget udah, tapi karena itu memberikan kepada dia sebuah hubungan perasaan, dia ingat. Dan saya kira yang paling penting kita sebagai orang tua adalah bagaimana terkonek dengan anak, membuat dia merasa sesuatu di dalam perjalanan dia melewati hari dengan kita ya. Terus kemudian apa yang kita bisa lihat ya. Ups, cepetan ya. Oke, udah mau habis ini. Terus orang tua itu seringkali tidak berinteraksi dengan anak tiktokan, tapi bereaksi. Karena ada peristiwa ini, kita bereaksi begini. Itu yang paling mematikan tuh reaktif ya. Tapi kalau kita merespon, kita berinteraksi. Ada sebuah situasi, kita mendalami situasinya, baru berespon. Jangan reaktif. Tapi orang tua tuh dalam modenya kebanyakan tuh reaktif. Anak begini kita langsung begini. Anak begini kita langsung begini gitu ya. Dan saya pikir realita ini yang menjadikan komunikasi seringkali tidak bisa terbuka karena anak-anak merasa lelah. Lelah untuk menerima bagaimana orang tuanya bersikap. Apa sih yang harus kita lakukan? Buat saya satu hal sederhana dari Yakobus 1 ayat 19 tadi adalah memberi ruang bebas pada anak untuk membagikan isi hati dan pikirannya. Kalau kita bisa menahan diri, tidak reaktif. Kalau kita bisa menahan diri untuk bisa meletakkan diri kita sepenuhnya di sana, mendengarkan, ya, meletakkan diri pada posisi dia, memahami apa yang sedang dia sampaikan, menerima yang dia sampaikan sekalipun kita nggak sepakat, maka kita akan membiarkan dia membuka corong hatinya. Nggak ada orang yang akan merasa keberatan bercerita kalau ceritanya itu diterima. Betul? Kita udah dewasa, rasakan ya. Kalau kita lagi ngobrol sama teman tapi matanya jelalatan kemana-mana sambil lihat jam, kita masih pengen cerita nggak? Pasti enggak. Pasti enggak. Dan saya rasa kebanyakan kita ketika anak ngobrol itu kita nggak memberikan perhatian penuh. Kayak saya ngomong tuh ya, anak saya ngomong, Mami, you are hearing but not listening. Dan aku rasa itu bisa terjadi di keluarga manapun. Bahwa kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Sehingga anak itu tuh tidak mendapatkan prioritas perhatian gitu kan ya. Kenapa? Kalau kita bisa sampai menciptakan suasana seperti itu, anak akan memilih bercerita kepada kita. Karena Lukas 6 ayat 45C pun mengatakan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Terus apa lagi? Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Banyak anak berhenti berbicara dan menutup pintu sama sekali karena sebelum dia menyelesaikan percakapannya, sebelum dia didengarkan dan dipahami, kita sudah mengkuliahi dia, kita sudah memotong dan menilai dia dan menghakimi dia dan menegur dia, dan kita tidak mendengarkan the rest of the ceritanya itu. Ya, nah seorang yang bernama Paul Tillich itu mengatakan satu hal yang menarik sekali. Dia katakan apa? Tugas pertama dari cinta adalah mendengarkan. Saya pikir itu menarik, ya, menarik sekali. Saya jadi teringat bagaimana Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka gitu ya. Jadi perjalanannya sesimpel itu tetapi sesulit itu dalam perjalanan kita. Langkah dasar untuk mendorong komunikasi terbuka. Saya pikir ini hal-hal yang sangat praktikal sekali disampaikan oleh Peter Tanci ini. Dia katakan, jadilah pribadi yang available, present. Nah saya kira mungkin itu yang present saya itu yang hilang ketika saya sibuk kuliah, menyelesaikan tugas. Muse dan Kevin itu mengingatkan kepada saya, satu tentang listening, satu lagi tentang udah nggak ada soulnya di sana, karena hati saya nggak hadir di situ melekat ke tugas saya.
gitu ya. Terus kemudian kita lihat available artinya apa? Kalau anak butuh untuk ngomong dengan kita, kalau dia selalu harus tunggu waktunya entah kapan, dia akan berhenti berharap. Dan ada satu percakapan tentang anak-anak yang terjebak dengan gangster menjual obat bius itu, ini merupakan hasil ini ya, hasil studi ya. Ditanyain gitu ya, kenapa anak-anak ini berpaling kepada para gangster ini yang membiayai dia untuk bisa menjual narkoba segala macam. Sederhana sekali dia katakan, karena di awal perjalanan saya membangun hubungan dengan orang ini adalah dia selalu ada buat saya. Sementara orang tuanya entah di mana gitu ya, dia selalu ada buat saya. Dan saya pikir itulah yang menjadikan anak-anak sekarang banyak yang kemudian tertarik kepada chatbot ya, chatbot ya, benar ya, chatbot ya. AI ya, yang jadi robot itu yang mendengarkan mereka bertanya kepada dia dan dijawab dengan jawaban-jawaban yang panjang gitu, nggak lelah menjawab dia. Banyak anak yang sebenarnya terjebak, jadi kemudian bersahabat dengan chatbot yang apa tuh, tokoh robot ya, tokoh robot di dalam AI yang kemudian tuh ada sebagian bahkan sampai bunuh diri ya dengan nasihat dari chatbot kayak gitu ya. Yang kedua adalah beri perhatian penuh saat anak bicara. Kita nggak akan selamanya mendapatkan momentum kayak begitu dengan anak. Nikmati. Saya kalau mau tidur sama cucu saya tuh saya dengerin dia cerita, bisa macem-macem. Ya, dia bisa cerita temennya, dia bisa sekarang lagi punya teman yang sesama suka binatang. Jadi saya tanya dia bestinya di sekolah yang baru ini siapa, dia sebutin ada 5. Terus ada satu yang paling dekat sama dia, baru kasih dia siput. Jadi mereka sama-sama sekarang merawat siput. Saya tanya hari ini kamu udah kasih makan siputnya belum? Udah. Kasih apa? Selada. Gitu kan ya. Jadi kalau malam itu cerita sama dia, saya tuh biarin dia cerita, ngalor ngidul segala macam. Nanti dia udah ngomong, nenek aku capek. Ya udah yuk bobo doa dulu, terus dia doa, terus dia tidur gitu kan ya. Dan itu merupakan satu waktu yang saya pikir ya, dia nggak akan lupa lah gitu kan ya. Kenapa? Karena momen-momen menjelang tidur itu kan alfa, gelombang alfanya terbuka, gelombang apa terbuka. Jadi saya bisa ngobrol sama dia, memasukkan nilai-nilai kayak gitu kan ya. Jadi kita lihat beri perhatian pada saat anak bicara, kapanpun itu, jadikan itu prioritas, ya. Terus kemudian dengarkan, jangan kuliahi. Responi dengan pertanyaan terbuka. Banyak orang tua langsung masuk dengan formula nasihat. Enggak, pertanyaan. Kalau dia ngobrol tentang hal-hal ini dan itu gitu ya, jangan langsung jawab apa yang kita pikir, tapi balik bertanya kepada dia. Kalau menurut kamu harusnya gimana? Kalau kayak gini gimana? Jadi memberikan kepada dia waktu untuk berproses berpikir ya, dan komunikasi seringkali terbuka berkembang tuh karena hal itu. Terus kemudian klarifikasi apa yang dikatakannya kalau kita nggak ngerti. Mama nangkep kamu ngomong soal ini bukan, maksud kamu ini bukan. Jangan berasumsi. Karena di dalam asumsi seringkali kita bisa membuat kesalahan. Ya, itu 4 hal pertama. Dan 4 hal yang kedua, di sana berinteraksi bukan bereaksi dengan kemarahan. Sekalipun di dalam udah naik sampai ke sini, gitu kan ya. Tapi ingat, kemarahan itu banyak mendatangkan dosa. Jadi jadilah orang tua yang kadang-kadang tuh ya harus menahan dirinya itu tuh, kalau kita katakan sampai membuat kita rasanya tuh sesek dan sakit gitu ya. Tapi kalau kita sedang emosi nggak baik bereaksi, yakin nggak akan mendatangkan kebaikan. Terbukalah. Artinya nggak ada topik yang terlarang kalau anak bertanya kepada kita, maka sampaikan kepada dia, dia boleh bicarakan apa saja dengan kita. Dan kita benar-benar ya, kalau kita nggak punya jawaban, cari tahu jawabannya. Saya ingat waktu kita sedang membahas tentang LGBT, itu butuh waktu sekitar berapa bulan itu untuk sampai kita sama-sama itu bisa menemukan bagaimana landasan kita untuk bisa memperhatikan topik ini gitu ya, memikirkan topik ini atau memahami topik ini. Saya ingat sekali kita sama-sama research, kita ngomong begini, dia bawa riset dia, kita bawa riset dia, terus akhirnya karena generasi yang di bawah ini punya toleransi terhadap hal itu terbuka sekali.
Jadi kita harus membawa dia lewatin sebuah proses berpikir sampai kemudian dia sepakat dengan kita. Saya katakan gak ada orang yang pengen menjadi seperti itu, tapi ketika dia menjadi seperti itu, belajar seperti yang Tuhan bilang. Kita mengasihi orangnya tapi kita tidak perlu sepakat dengan dosanya, betul? Nah itu tuh lewatin proses perjalanan panjang. Untuk bisa ngobrol sampai ke satu titik bukan pokoknya begini, pokoknya begitu, kata Alkitab begini, kata Alkitab begitu. Iya Alkitab udah jelas sekali, tapi untuk sampai masuk ke dalam pemahaman dia itu proses. Kita perlu tolong dia sampai kemudian dia mengambil itu bukan lagi apa kata kita tapi dia paham. Nah itu proses satu perjalanan ya. Terus kemudian bagikan kisah diri kita atau orang lain sebagai contoh yang relevan kalau dia sedang membawa satu isu. Atau sedang terjadi sesuatu. Jangan ragu untuk membuka percakapan yang lebih personal. Karena kenapa? Itu bisa menjadi contoh untuk menolong anak mengerti bahwa orang tuanya pun melewati pergumulan itu. Orang tuanya pun mengalami hal seperti itu. Dan yang terakhir, tanyakan kepada anak bagaimana kita bisa berdoa bagi mereka dan sebaliknya mereka bisa berdoa bagi kita. Saya ingat waktu saya sedang menjadi orang tua yang sangat parno ketika dia pacaran, itu mengganggu dia dan sampai dia tuh menarik diri agak jauh. Terus saya ngomong sama dia, nak, mama itu banyak sekali kegelisahan ketika kamu mulai ada pacar, saya bilang gitu tau gak. Nah mama itu baru kali pertama punya anak remaja, ya karena dia anak pertama toh. Mama masih gak tahu ukuran yang pas untuk bisa mendampingi kamu. Mau gak kamu tolong mama? Bagaimana mama bisa menjadi a better mom for you, saya bilang gitu tau gak. Mau gak kamu doain mama supaya mama memiliki wisdom untuk bisa menyikapi perubahan pada masa remaja kamu. Jadi ketika kita udah ada di dalam ketegangan kayak gitu, kita duduk, kita ngobrolin. Dia meluk saya peluk dia, terus dia doain saya dan lucu sekali doanya gitu kan ya. Dia minta kepada Tuhan supaya mamanya diberikan hikmat, diberikan kesabaran gitu tau gak ya. Supaya bisa menghadapi dia yang sedang berubah, supaya mamanya tuh tahu kapan ngomong, kapan enggak gitu kan ya. Tapi itu adalah satu bagian yang menarik. Kita membawa kekayaan spiritualitas ke dalam perjalanan kita dengan anak kita. Oke, aku akan berhenti di sini. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, jadilah orang tua yang terlebih dahulu mendengarkan. Dan untuk bisa mendengarkan, kita perlu menjadi orang tua yang tadi saya sudah bahas, belajar untuk ada, belajar untuk listening, belajar untuk terlebih dahulu memahami ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita pakai sebagai aplikasi. Ini nggak usah dibahas semua. Ada 6 pertanyaan yang saya sediakan untuk kita pilih, untuk kita bisa berdiskusi, bicarakan di dalam kelompok dengan sharing di dalam kelompok. Apa yang menghalangi anak-anak kita untuk terbuka dengan Anda ya? Yang kedua, topik apa yang ingin Anda diskusikan dengan anak Anda. Mungkin ada yang sudah lama dipikirin tapi belum bisa disampaikan ya. Terus bagaimana Anda akan mendorong anak Anda untuk terbuka? Yang keempat, apa yang Anda akan berhenti lakukan dan apa yang Anda akan mulai lakukan? Keenam, terakhir, berdoalah sekarang untuk kesempatan berbicara dengan anak Anda tentang sesuatu yang dekat dengan hatinya. Saya siapkan 6 pertanyaan ini. Diskusi kelompok nggak perlu membahasnya satu kayak gitu, tergantung yang mana yang mau di-sharingkan, silakan ya. Oke, sampai jam berapa Nadia? 5.30, sekarang jam 4.53. Masih ada waktu sejam, tapi kita nggak usah sampai sejam. Pokoknya tergantung bagaimana kelompok ya. Silakan, Nadia. Oh oke, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Ya, tapi ibu-ibunya cukup banyak loh. Yuk, mungkin bagi 2 ya. Ya. Bapak-bapak sih satu kelompok cukup ya, 6 orang. Silakan. Iya. Oh gitu. Ini di sini siapa yang mimpin? Tere silakan. Ayo silakan bagi. Oh itu masih ada 2 bapak di belakang.
Teman-teman, saya yakin pasti setiap kelompok memiliki percakapannya sendiri, ya. Di sini tadi cukup seru soalnya, tapi aku nggak kedengeran, cuma samar-samar. Kita mau dengar apa yang maksudnya ditemukan dari istilahnya diskusi di kelompok itu. Disampaikan aja berupa summary, berupa ringkasan. Apa sih nggak perlu disebutin. Ya silakan, mulai dari kelompok Tere. Ini banyak ibu muda di sini. Jadi, berdiri nggak nih? Berdiri? Iya. Kesimpulannya, di kita kesimpulannya gini sih, mungkin kebanyakan di grup aku ini punya anaknya kebetulan cewek. Aku cewek, Ciping, cewek, ini cewek semua, yang cowok satu doang nih, yang paling nyempil. Ini pas-pasang, tapi yang cowoknya masih kecil. Jadi mungkin kalau masih kecil kan masih bisa cerita ya. Kalau dari kita yang punyanya anak cewek sebenarnya untuk kita berkomunikasi, misalnya anak kita bercerita tuh biasanya sih yang kita tahu ya, maksudnya yang aku tangkap nih, cewek itu lebih gampang cerita, apalagi ke mamanya gitu. Jadi pengalaman aku pun gitu, aku punya anak aku tuh akan cerita apapun dan biasanya pertama kali dia pulang sekolah, dia pasti ngomong, "Mami, aku mau cerita ya, nanti tunggu mami lagi santai." Selalu gitu, nggak mau pas aku lagi jalan jemput dia. Kalau misalnya ya udah sekarang aja sambil mami dia, nggak mau, nanti tunggu mami santai. Pokoknya aku mau cerita, ada nih penting banget gitu. Buat dia penting banget. Padahal kadang-kadang nanti cuman hal-hal yang terjadi di sekolah lah dengan dia temennya lah, cerita tentang temennya gitu. Dia pun cerita apapun sampai bahkan sampai sekarang Vla di usia udah SMP kelas 1 tentang seksual pun dia cerita ke aku gitu. Dia akan cerita tentang seksual, misalnya ada yang naksir ataupun tentang hubungan seksual, girls, boy, itu biasanya dia cerita. Kalau apapun yang dia mau tanya, dia akan nanya. Karena aku selalu bilang, "Vla, kamu daripada kamu nanya ke teman, kamu tanya ke mami akan cerita, mami kasih tahu. Daripada kamu tanya ke teman kamu, belum tentu teman kamu tahu gitu. Jadi tanyanya ke mami ya. Bahkan sampai hal kalau kamu penasaran tentang rokok, tentang misalnya minuman, aku pernah bilang, kalau kamu mau cobain, yuk sama mami, sama papi kita cobain sama-sama daripada kamu sama teman-teman gitu. Kalau kamu penasaran, mami ajak. Kalau kamu penasaran klub malam, ayo kita pergi bareng-bareng gitu. Jadi aku selalu pengen juga maksudnya aku masuk ke dunianya anak-anak dan di sini pun rata-rata maksudnya anak-anaknya yang cewek-cewek biasanya juga cerita gitu. Nah, emang yang agak berat yang ini di satu. Bukan berat ya, mungkin anaknya cowok, karena anak cowok kan mungkin lebih cuek ya, maksudnya cowok itu kan mesti dipancing lah, jadi mamanya mungkin lebih harus memancing supaya dia mau bercerita gitu, punya tips and triknya. Jadi kadang-kadang aku juga gimana ya ngadepin cowok ya, karena aku gak pernah ngadepin anak cowok gitu, selalu cewek doang dan biasanya bawel dan selalu cerita, bahkan yang karena kakaknya lagi cerita, dedenya juga ikutan, ayo mami, sabar kalau ada yang lagi ngomong satu-satu, one by one ya gitu, jadi satu-satu ya. Ada yang gak mau kalah cerita juga, sampai kakaknya ngomong, "Dede tunggu ya, Cici lagi cerita, kalau Cici lagi cerita Dede diam dulu ya, tunggu." Sampai Dede juga begitu gitu, jadi kalau cewek gitu ya semua ya, tapi kalau cowok mungkin memang itu problemnya, misalnya lebih nggak selalu terbuka. Aku nggak tahu gimana kalau ke hubungan ke cowok. Nah kalau anak aku juga cewek, ke papanya juga sama gitu. Jadi setelah dia transfer cerita ke aku, begitu papanya pulang, dia transfer cerita lagi ke papanya. "Papi tahu nggak tadi aku di sekolah gini-gini." Dan dia akan cerita semuanya itu ke papinya. Jadi papinya pun tahu gitu. Nanti kita berdua nih ntar malam diskusi. Anak zaman sekarang ya kayak begini-begini aja gitu. Kita ngomongin dia gitu kan. Begitu tuh sih Mos. Thank you ya. Nggak tahu yang cowok nanti mungkin ada jawabannya di Ivan. Silakan grupnya Nadia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diskusi dengan teman-teman di sini. Yang saya dapat dari kelompok saya, kita lebih meluangkan waktu untuk anak-anak kita dan kita lebih menasehati mereka, memberitahu mereka apa yang baik untuk anak-anak kita di sini. Karena kadang-kadang kalau mereka bertanya dengan temannya, kadang-kadang mereka tuh lebih penasaran, pengen lebih tahu lagi ke teman yang mana. Lebih baik bertanya kepada orang tua, biar mereka tuh lebih jelas gitu loh. Khususnya kita nih ada anak yang perempuan sama anak laki, kadang-kadang mereka
suka bertanya itu tentang sex education, tentang hal-hal yang boleh atau tidak. Nah, saya di sini berdiskusi karena kalau wanita kan biasanya ngobrolnya sama mamanya. Apa yang boleh dan tidak itu kita berdiskusi di sini, kita memberitahu yang baik. Nah, yang kedua yang saya ingin memberitahu, kita sebagai orang tua di sini harus mengajak anak-anak kita lebih dekat lagi dengan cara berdoa bersama. Nah, dengan kita berdoa bersama dan kita saling mendoakan, kita tuh bisa lebih membuka komunikasi lagi, lebih dekat lagi dengan anak-anak. Itu aja Semu, terima kasih. Sama ini sih Semu, tadi kan mungkin ada sebagian yang sibuk, bapaknya pulang malam, anaknya pulang sekolah les apa segala macam. Jadi kita ada kesepakatan misalnya dalam 1 minggu cari 1 waktu untuk sharing apa aja. Jadi kita paksa karena kan memang kayak terutama yang udah gede ya. Oh pulang kules lah apa mau bikin PR lagi. Nah saya bilang bikin kesepakatan pokoknya cari 1 waktu. Kita harus sama-sama punya waktu untuk sharing, untuk ngobrol supaya mama papa tahu keadaan kamu juga tahu keadaan mama papa. Nah sama lagi aku sharing soal kematian kokoku ya. Selain kita bicara soal hal yang dunia, kita juga perlu bicara fact talk ke anak gitu loh. Bahwa mama papa tidak bisa selalu bersama kamu. Kejadian yang mendadak, kematian mendadak itu sekarang jadi tren gitu loh. Itu benar-benar dalam 2 minggu ini aku udah mendengar berapa kasus setelah Koko. Jadi aku hanya bicara ke anak-anak bahwa mama papa tidak bisa selalu bersama kamu dan kita tidak tahu siapa duluan. Tapi hal yang satu yang sebagai penghiburan kita adalah kalau kita punya iman yang sama, kalau kita sama-sama takut akan Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam kehidupan kekal. Jadi selain dalam kehidupan yang dunia ini kita perlu pembicaraan iman kepada anak. Thank you. Di kelompok 1 kita menemukan orang tua yang terbuka sehingga anak bisa ngobrol dengan gampang gitu kan ya. Sekalipun ada yang sakit kepala di sana. Auchen ya. Oh ya betul, sama-sama. 2 lawan 3 ya. Ya, di sini kita menemukan bahwa maksudnya selain daripada orang tua membuka diri untuk anak terbuka bisa ngobrol, itu pasti suasananya ada. Kalau enggak mungkin begitu tuh, Tere, ya. Karena anak tuh pasti maksudnya dapatin sesuatu, makanya dia pengen cerita. Makanya saya bilang pengkondisian itu penting dan enggak semua orang tua punya ruang kayak begitu buat anak. Ya, thank you. Di sini kita menemukan bahwa ya orang tua juga ada hal yang pengen disampaikan dan perjalanan rohani bisa menjadi sebuah perjalanan yang katakanlah membuka komunikasi lebih banyak plus keterbukaan orang tua untuk menolong anak menemukan sumber ya kalau lagi ada pertanyaan sama bagaimana menggunakan pengalaman hidup yang kritikal sebagai moment of teaching. Fact talk tadi ya. Kita dengerin dari kelompoknya Pak Harefa. Siapa yang ngomong? Kita saling dorong-dorong nih. Aku duduk aja ya. Tadi kami dari kaum bapak-bapak nih yang punya waktu yang terbatas untuk keluarga baik untuk istri maupun untuk anak. Ada beberapa yang pulang malam. Tadi kita pernah sih pulang pagi karena tuntutan pekerjaan juga pernah. Tadi kita saranin anak-anak kita ini kan udah pra remaja ya. Pak Robi aja yang udah senior. Jadi mantap mantu. Nah tadi kan kita sesibuk-sibuknya kita itu harus satu momen yang tadi Cina dia ngomong punya quality time lah. Baik itu untuk anak maupun untuk keluarga. Momen yang kita sampaikan itu kebetulan anak saya itu kan satu pasangnya. Kalau yang kecil nggak ada masalah kan biasa perempuan mau cerita apa aja. Cuman yang PR itu yang laki-laki nggak dicolek nggak bakal ngomong. Nah satu cara yang saya gunakan seperti tadi ya kan les bahasa Inggris. Saya pancing, Matt. Kita kan punya waktu 2 jam. Kamu mau kemana? Atau kamu mau makan apa? Saya mau dua-duanya, mau Burger King dan mau ngopi juga.
Ya kamu harus pilih salah satu, nggak cukup waktunya. Burger King deh. Nah habis les ya ke situ ngobrol. Nyampe rumah diinterview sama si kecil. Kok lama? Kan dia udah tahu waktunya harus balik. Sempat makan ya? Kita kan berusaha untuk santai nggak ngomong. Tapi yang satu kan manasin. Nah hal-hal ini kan yang harus ada keseimbangan ya. Maksudnya keterbukaan dari kita sebagai orang tua. Ini kan waktunya untuk Matthew. Besok waktu untuk kamu. Cuman kita berdua. Jadi masing-masing anak kalau boleh nih, tapi nggak semua keluarga harus ngikutinnya. Punya quality time masing-masing ke anak. Karena kalau misalnya kebersamaan nih dengan maminya, belum tentu anak laki ini agak susah. Apalagi kalau dia udah remaja ya. Untuk bercerita A, B sampai Z ke ada perempuan atau ada mamanya lah, dia tertutup. Kalau misalnya dia dengan kita berdua aja misalnya ajak nonton, dia bisa cerita loh pelan-pelan. Mungkin ada hal-hal yang dia tutupin, tapi pada akhirnya akan terbuka. Mungkin lebih baik begitu. Jadi menurut saya biar dia juga nggak maksudnya mencari tempat yang salah untuk dia ngobrol. Termasuk kalau misalnya temanin futsal ya. Saya pengen tahu dia berteman dengan siapa, bahasa mereka itu seperti apa. Kalau misalnya ada salah ngomong, salah pengucapan, emosi segala macam, saya berusaha itu untuk negur, bukan untuk marah. Tadi temanmu ngomong anjir-anjir loh, itu nggak boleh. Ada yang dorong-dorong, itu nggak boleh. Jadi kita berusaha untuk bukan menggurui, disederhanakan aja bahasanya. Kalau misalnya itu kita langsung tegur, marah, berikutnya dia nggak akan nyaman dengan kita. Menurut saya sih, maksudnya ini bagi pengalaman aja ya. Mungkin tadi dari bapak-bapak sebelah juga ada pengalaman baru. Demikian. Waktu pribadi bersama dengan setiap anak itu adalah waktu yang gak bisa ditiadakan. Karena Pak Wendy juga melakukan hal itu. 3 anak itu. Masing-masing anak perlu rasa spesial. Jadi orang tua gak boleh disamaratakan 2 anak bareng-bareng. Tapi ada rasa spesial karena setiap anak butuh itu. Oke, silakan. Ya, di kelompok kita lagi ngebahas kasus yang anak begitu erat dengan HP-nya gitu kan, sampai dideketin pun ditolak-tolak. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata ini anak begitu lekat, ada backingannya ternyata. Jadi ketika satu pihak mau melarang, tapi pihak lainnya mendukung. Jadi untuk memulainya, untuk membuka percakapan begitu sulit karena anaknya begitu lekat sama handphonenya. Ya salah satu solusi yang kita coba cari ya mau nggak mau di dalam satu keluarga mesti ada kesepakatan. Betul. satu kata antara orang tua ini dengan satu peraturan yang diterapin di anggota keluarga. Jadi dengan memulai hal yang satu kata sepakat ini baru yang lainnya bisa dijalankan. Itu sih. Oke, betul ya. Jadi di keluarga, terutama orang tua sebagai pemimpin, kalau nggak satu suara, susah ngarahin anak. Naik ke kepala main layangan nanti. Jadi aku pikir itu sambil berjalan diperbaiki. Karena kenapa nggak ada keluarga yang langsung jadi ideal ya. Tapi setiap kali kita menemukan hal itu, kita poles di situ, family systemnya itu tuh pasti akan menopang kebutuhan keluarga itu lebih baik. Dan family system tuh menarik sekali ya kalau teori family system. Kalau ada satu simpul yang berubah akan mempengaruhi bagian yang lain. Jadi selalu ada harapan, apalagi kita di dalam Tuhan ya. Teman-teman terima kasih ya sudah istilahnya
memproses sebuah tema yang sebenarnya sangat sederhana, cuman kita di dalam keseharian tetap aja kejeduk-jeduk gitu ya. Tapi aku pikir alangkah baiknya ini bisa kita tularkan juga ke teman-teman yang kalau lagi ngobrol kayak gitu kan ya. Kayak seperti kayak Harefa ngomong ya, go on date sama anak, itu memang salah satu pintu, apalagi anak laki. Anak laki tuh gak bisa didudukin terus ngobrol gitu. Anak laki tuh harus sambil. Beda sama anak perempuan, seperti tadi Tere cerita. Anak laki itu harus sambil melakukan sesuatu dan biasanya mereka akan jauh lebih mudah mengalir ceritanya. Sambil nonton, sambil makan tadi kan ya, tapi bukan didudukin gitu ya. Oke, ini anak-anak udah beres, silakan. Simpulannya, menjadi orang tua itu tugas paling berat ya. Gak ada endingnya ya, tapi gak apa-apa, itu worth it. Kenapa? Sekarang belum kelihatan, nanti kalau udah lewat baru bisa kelihatan apa yang kita tabur. Mungkin gak sempurna, tapi yang menyempurnakan adalah Tuhan kita yang sempurna. Ya, oke. Silakan, mungkin udah Nadia ya. Ya, bersyukur ya untuk teman-teman yang udah siapin waktu mau belajar bersama-sama dengan ya kita ini satu komunitas yang mau belajar parenting gitu ya. Semua udah punya apa ya modul yang sangat menarik yang motivate itu. Kita baru sampai ke O, nanti masuk ke T gitu ya. Tapi semua itu berkesinambungan dan menurut saya itu pasti ada manfaatnya buat kita. Seperti yang pertama itu sangat bagus buat yang gak datang mungkin sayang ya karena itu memang adalah awalnya modeling. Kita sebagai orang tua tuh menjadi model bagi anak-anak kita. Nah yang kedua ini adalah memperbaiki. Jadi semua tuh juga menyusun dengan baik. Pertama kita sebagai orang tua tuh diperbaiki dulu nih relasi kita sama Tuhan. Nah yang kedua yang paling penting adalah punya komunikasi dengan anak. Open communication sama anak gitu ya. Bagaimana kita bisa mempunyai heart connection. Koneksi hati dengan anak. Kalau kita nggak membangun bonding hubungan kita sama anak. Jangan sampai anak tuh ketika melihat kita cuman pasti mau ngoceh lagi, pasti mau marah lagi gitu ya. Jadi dengan tips-tips yang dari beberapa kelompok ini mungkin bisa kita coba jalankan. Kita memulai sesuatu yang baru buat anak-anak kita. Orang tua baru nih, orang tua yang belajar. Kalau saya selalu ngomong ke anak-anak, mami mau tijen. Mau ngapain? Mami kamu belajar, mami juga belajar. Jadi orang tua itu belajarnya tidak ada selesai-selesainya. Nanti ketika kita sudah anak kita udah besar, kita belajar lagi jadi nai-nai, kayak nai-nai ini gitu ya. Jadi gak ada selesainya. Nah saya juga bilang ke anak-anak, mami juga belajar. Nah ini usianya kan beda-beda. Nah kalau kami ini udah masuk ke anak-anak yang remaja, itu udah susah. Tadi saya share ke kelompok saya dengan Juan gitu ya, ngomong ya mungkin bilangnya beda generasi. Mami beda lah ngomongnya gak nyambung. Jadi kita, nah itu Pauchen harusnya tadi sama kelompoknya kita gitu ya. Maksudnya beda mami. Nah akhirnya apa? Ya kita mesti belajar tahu apa sih yang tren sekarang gitu loh. Walaupun tetap susah ya. Mau gak mau kadang-kadang saya papinya. Misalnya Juan suka nonton MotoGP. Ya udah sama papinya gitu kan. Biar dia bisa punya waktu sama orang tua gitu sih. Kalau sama Jovin sama Niko mungkin mereka suka cooking, ya udah belajar bareng, bahas resep sama saya gitu. Jadi mungkin bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, kita yang kreatif lah mencari ide untuk bisa bicara sama anak-anak. Ya, kita akan doa tutup. Setelah doa tutup kita akan makan bersama dulu di samping. Tapi setelah setelah doa kita foto dulu ya, supaya buat laporan ke majelis. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan memimpin kami para orang tua yang dengan rendah hati mau belajar Tuhan untuk memperbaiki relasi kami bersama anak-anak. Tuhan kami mau menjadi orang tua yang terus belajar memperlengkapi diri Tuhan supaya kami boleh juga membimbing anak-anak kami, menanamkan pondasi yang kuat. Karena kami tahu momen-momen kami bersama anak-anak sangat terbatas. Ketika anak-anak beranjak dewasa kami sudah tidak bisa terlibat terlalu banyak bagi mereka. Namun ketika saat ini kami masih punya waktu, kami mau membangun pondasi yang kuat bagi anak-anak melalui firman yang sudah semua ajarkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kirim bagi kami, memperlengkapi kami dalam parenting. Dan kami juga berharap Tuhan di pertemuan berikutnya, lebih banyak orang tua yang sadar, yang merasa butuh untuk bagaimana mereka mau belajar bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk makan malam kami bersama anak-anak.
fellowship kami, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan juga untuk ibadah kami besok, kami berserah kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan beribadah bersama keluarga kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo kita foto bersama.